Perkenalkan, saya Nuni Pujianti, Kepala SMP Negeri 1 Jumo, Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan berbagi praktek baik mengenai menggerakkan komunitas belajar sekolah untuk mendorong kemampuan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. SMP Negeri 1 Jumo Temanggung memiliki visi terwujudnya pelajar yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, cinta lingkungan, dan berwawasan global. Di era kurikulum merdeka saat ini, peran guru sebagai pendidik tidak bisa dipisahkan dari tuntutan zaman. Para guru dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik dan efektif kepada siswa. Untuk itu, para guru harus terus memperbaharui ilmu dan keterampilan dalam mengajar. Salah satu cara yang bisa dilakukan para guru adalah dengan menjadi anggota dalam komunitas belajar guru di sekolah. Melalui komunitas guru, para guru dapat saling belajar dan berdiskusi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, tentu saja SMP Negeri 1 Jumo masih memiliki beberapa kendala. Maka dari itu, saya sebagai kepala sekolah memiliki program yaitu memaksimalkan adanya komunitas belajar. Kemampuan peserta didik dalam menentukan struktur, sistematika, dan prosedur pembelajaran yang mesti menanyakan kepada siswa-siswi. Kemudian pemahaman bermakna. Bentuk kegiatan komunitas belajar di SMP Negeri 1 Jumo yaitu dalam 1 minggu minimal 1 kali pertemuan yang dilaksanakan di setiap hari Sabtu. Tujuan dibentuknya komunitas belajar salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dengan mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain hal tersebut, komunitas belajar juga nantinya dapat memfasilitasi dan menjadi tempat bertanya dan berbagi praktek baik antar sesama guru. Adapun kegiatan komunitas belajar yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jumo menggunakan metode lesson study dengan alur merdeka. Materi yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Langkah-langkah yang diambil adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan dan permasalahan pembelajaran, pemilihan materi pelajaran, menyusun rencana kegiatan, menentukan jadwal, kelima, pelaksanaan kegiatan komunitas belajar. Yang keenam, evaluasi hasil implementasi modul ajar. Ketujuh, melibatkan pengawas dalam kegiatan komunitas belajar. Yang kedelapan, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, evaluasi hasil belajar. Merencanakan tindak lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa asesmen awal pembelajaran sangat penting sekali, di mana ada beberapa definisi. Yang pertama digunakan untuk identifikasi kompetensi. Jadi kompetensi itu kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa. Kemudian yang kedua digunakan untuk mengukur kekuatan. Yang ketiga digunakan untuk mengetahui kelemahan murid. Membuat lembar amatan. Isi video ada 5 hal. Yang pertama, apa itu lembar amatan? Yang kedua, fungsi. Ketiga, cara membuat. Yang keempat, kapan dibuat, dan 5, keuntungan. Lembar amatan itu antara lain memperbaiki cara mengajar, memfasilitasi pembelajaran secara objektif dan tepat sasaran. Sedangkan isi lembar amatan itu banyak dengan tujuan. Yang pertama, merekam pengamatan berisi menyimak, membaca, memisah, berbicara, dan menulis. Yaitu menyiapkan instrumen asesmen, yaitu dengan membuat rubrik penilaian. Rubrik perlu kita ketahui, yaitu adalah salah satu instrumen asesmen untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Bahwa asesmen dan tindak lanjutnya
merupakan komponen yang memegang peran sangat penting dalam proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi para murid. Hasil analisis asesmen membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran dan intervensi yang tepat. Asesmen pembelajaran itu berjalan baik. Yang pertama, proses pembelajaran akan berjalan lancar. Kemudian yang kedua, kompetensi murid dapat dicapai. Yang ketiga, minat dan antusias murid terjaga. Penggunaan hasil asesmen untuk memberikan umpan balik bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Salah satu penerapan pola pikir bertumbuh dalam asesmen adalah pentingnya umpan balik terhadap pencapaian tujuan belajar murid. Untuk antar kelompok juga bisa dilakukan umpan balik. Kelompok yang satu menilai atau mengomentari kelompok yang lain, dan penilaian diri bisa dilakukan dengan menilai diri sendiri. SMP Negeri 1 Jumo telah melaksanakan kegiatan komunitas belajar. Guru-guru dapat belajar bersama untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selain itu, guru-guru juga dapat berdiskusi untuk memecahkan masalah yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Komunitas belajar memfasilitasi kita dalam berbagi praktik baik antar teman sejawat dalam implementasi kurikulum Merdeka. Selain itu, komunitas belajar memfasilitasi kita dalam refleksi pembelajaran antar teman sejawat. Dengan adanya komunitas belajar akan meningkatkan motivasi guru-guru untuk belajar bersama-sama tentang implementasi kurikulum Merdeka dan tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta saling berbagi praktik baik proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Saya Dina Ferdiana, saya merasakan kesenangan ketika Bapak Ibu Guru memfasilitasi pembelajaran kami yang sesuai dengan karakteristik kami yang berbeda-beda. Saya juga suka sekali jika langsung diberi pekerjaan yang membuat saya menjadi lebih paham materinya dan pembelajarannya pun menjadi lebih menyenangkan. Saya Kasih Olivia Selandari. Saya merasa senang ketika guru dapat menciptakan suasana yang rileks ketika pembelajaran, sehingga membuat siswa tidak merasa bosan. Saya juga senang ketika guru memberikan kesempatan untuk siswa agar dapat berkolaborasi dengan siswa yang lain dalam pembelajaran. Demikian berbagi praktek baik saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.